Ya. Baik, berarti untuk perlu nggak nih kita berikan edaran ke warga gitu secara, kalau mungkin secara media sosial kan kadang juga ada yang megang media sosial, ada yang enggak gitu. Perlu nggak kira-kira ada undangan atau sekedar pemberitahuan bahwa misalnya tanggal 30 besok ada bank sampah dan skupnya sampah yang bisa disetorkan di bank sampah, misalnya kita sebutkan tuh jenis-jenisnya. Perlu nggak kita buatkan seperti itu? Atau hanya udahlah lewat media sosial aja melalui WhatsApp atau Instagram? Kalau menurut saya sih perlu Pak. Perlu ya? Sangat perlu Pak. Nah, kalau memang diperlukan, berarti nanti di minggu ini kira-kira di tanggal 25 lah, 25 saya akan nanti bekerja sama dengan Pak Sugito akan memberikan informasi berupa misalnya seperti undangan, dan saya postkan ke RT masing-masing. Serahkan ke RT. Iya. Foto ke KR lah, bukan ke RT. mungkin setiap RT-nya masing-masing itu kali Pak ya? Iya. Karena kalau yang Pak RT yang mengajak kayaknya lebih ini. Iya. Kalau kita kadang-kadang gini, siap lu gitu. Iya benar Dia Pak kan RT. dia kan RT punya ada pengepul sampah. Yang satu siapa? Budiman. Tapi pengepul tidak ngambil plastik Pak. Hah? Pengepul Iya. tidak ngambil Tapi plastik. harga plastik itu Botol memang rumah. rendah banget sih. Tidak masalah Pak. Karena kan plastik ya yang paling banyak sampah. Betul. Botol-botol begini banyak banget di rumah dia. Ya, level gede atau Kecil, sedang kecil. dia keliling nyari kampung di rumah. Oh sama di RT tapi dia Iya, juga iya. ada yang gitu-gitu. Iya, Hah? Pak Iman nggak beli? Itu kan sama. Enggak, dia nyari gitu aja. Iya, iya. Yang dulu yang banyak, kalau dulu banyak. Enggak udah banyak kalau dijual. Ya Pak? Ya. Kan kita tumpang. Depan musola. Ada dua orang. Ya, udah. Dua orang. Kalau ini nyari itu, Sudirman nyari ya. Dia di dalam di bawah rumah. Iya. Gimana, nggak apa-apa ya? Kita buatkan edaran dulu aja ya ke PRT ya. Mudah-mudahan bisa diedarkan sama PRT lah. Ya. Untuk informasi nanti bentuknya bagaimana saya share di media sosial juga ya. Nanti ada yang juga berbentuk cetaknya lah, di fotokopi gitu. Jumlah warga RW 01. Kira-kira jumlah yang dibutuhkan berapa ya? Dari RT 01 butuh berapa PRT? Banyak Pak Edi mah. Pak Edi dari KRL hanya memberikan kepada RT-RT saja mungkin. Iya. Jadi yang memperolehnya adalah RT. Iya. PRT ya, semangat PRT. RT 1 mah 200 Pak. Semangat untuk bapak-bapak RT. PRT kan nanti punya bawahan, punya humas, gitu kan. Gak beliau juga yang ngedarin sendiri, maksudnya. Nanti dibantu lah. Dia udah gampang atur kan. Ya, RT 1 200. Tapi kalau biar akses RT-nya. RT 2 berapa? Banyak kan RT? Banyak kan Pak, 150 cukup Pak. Kan sayang 150. RT 2 berapa? 50. RT 3? Iya. RT 3 berapa tulis? RT 3 dia banyak perumahan tuh. RT saya dulu Pak pernah itu sensus itu sekitar Dia 150 sebenarnya ada Pak. lebih Mbak. Di 150 aja dulu ya. saya buka aja 100 aja dulu. RT 04 Seragam, udah dapat data. 150 sebenarnya juga ada. Enggak Kalau ya. sama perumahan. Kalau sama perumahan 90. iya. RT 05 100. Itu RT tambah 06 kira-kira ada berapa? Pak, dia sama perumahan. 100 berarti Pak. RT 07 RT 07 itu banyak Pak. ada 150. Oh dia 200 lebih Pak. 150 150 aja Pak. Oke, berarti totalnya 300, 600, 700, 800, 950. 950 lembar Mas. 1 ton itu dah. 1000 lebih. Itu sampah kertasnya aja udah banyak ya. Iya. Mungkin Pak Edi mungkin pamflet aja tuh Pak Edi. Iya, pamflet setengah lembaran kali ya. Iya.
Ya, biar Itu hemat. kalau semua kesetar ke sini Pak, kita nggak berada itu Pak. Iya nggak? Enggak, belum tentu. Nanti kita coba Ya, makanya menawarkan ke perumahan di itu tangga- sedekah sampah aja Pak. Mungkin kalau orang perumahan itu kalau Jemput sedekah bola, Pak. kalau Jemput sedekah bola. sampah berarti kita nggak mau harus ada jemput Jemput. bola. Iya. Jemput kita. Kan nggak mau istilahnya orang sedekah sampah tapi harus dianterin kan dua kali lipat mereka lelahnya. Budak amat gitu. Mungkin nanti kita kasih dua pilihan aja, bank sampah atau sedekah sampah. Kalau mau dijemput silahkan. bisa. Bisa telepon lah. Sedekah sampah tuh bisa dijemput. Iya. Itu berupa Bank sampah silahkan diantar. Boleh. Nanti kita beri, berarti kita buat dua opsi ya. Satu sedekah sampah yang siap jemput, yang mau jemput siapa? Kalau saya sih nggak mau. Terus udah besok kan balik lagi. Itu nanti aku sampai. Bisa ngomongnya. nanti bisa kali Pak Edi. Bisa. Ada kasih 1-2 orang. Kalau nggak biarin Ada- besok. Besok hari Minggu biarin kita ambil deh. Boleh. Aja besok melihat kita Iya, bawa nama kemari. Pak RW ya. Taruh di sini aja. Nanti kalau misalnya harus servis kita bawa ke Bang Andi. Kayaknya udah bagus kok, kemarin barang udah kencang. Kata Mas Soda udah dikerja, udah di saya. Udah di Oh, jangan Tapi sampai bawa nanti saya izin ke pasalnya kali ya. Bisa. Tuh, Kemarin aku udah lihat. basah Udah. tuh. Badan udah kencang semua. Kalau pas Bawa. Nabi mah bahasa Jadi Indonesia. ada pilih Pak Edi. Dia mau kadang apa? Boleh. Abang. Iya, kan? Hanya teh. Bang. Lihat mesinnya. Ini udah Banyak kecil. setiap perumahan misalnya kita tunjuk Ayo, satu dorong orang atau gampangan. satu tempat di mana dia per hari itu bisa naruhnya di tempat itu gitu Pak. Biasanya ibu-ibu itu nggak mau numpuknya karena dia dalam sehari Lama itu udah ya. banyak dia nggak Iya mau Bu, di dalam tapi rumah. kalau untuk harian kayaknya kita juga agak keberatan gitu. Iya. Manis-manis ya. Makanya harus ada satu titik Betul. di lingkungan itu. Betul. Kayak saya. Minimal seminggu sekali lah. Iya. Seminggu sekali kita. Kalau seminggu sekali mungkin bisa diagendakan Emang pandang gitu ya. Nanti untuk posnya ditaruh di mana tuh sampah. Tapi jangan sampai sampahnya termasuk sampah-sampah organik ya. Iya. Kompos. Terajang buang sampah ditumpuk di situ. Iya, jadi harus Kalau ditulisin diambil dulu kali ya gambarnya. menerima sampahnya. Iya, udah pada- Makanya edaran itu penting. Pak Edi pun tahu. Iya, Saya pernah Apa tuh? karena saya menerima sampah plastik itu di dalam ada kondom. Saya kaget selalu kok ada kondom. Enggak. Itu udah pasti udah masuk pempes juga bisa jadi. Namanya juga Sampah. Baik di bangga ini ya. Itu kompos. Kagak main gitu ada mah maksudnya gampang gitu kan ya. Berarti kan nanti. Harusnya tuh menerima sampahnya sama kayak kita kan waktu itu ada pempos atau Termasuk itu juga untuk penimbangan sampah kalau itu sudah kita udah sampah pakai pasti keranjang hasilnya ya. kayak gitu. Iya, jadi Kalau dibuang. pakai karung Iya. itu ke mama Kayak kadang-kadang yang RW8. atasnya bener masih botol bersih, begitu kita tuang itu dalamnya masih ada yang isi air setengah. Ada pempes. Gitu. Jadi mungkin dituang di keranjang aja biar kelihatan gitu. Boleh. Dia nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk satu untuk surat akan disampaikan nanti di hari Selasa kepada Pak RT masing-masing. Terus untuk bentor atau untuk VR itu motor yang kita coba buat jemput sampah, kita coba ambil nanti di hari Minggu. Saya koordinasi dulu Pak Soleh sama Pak RW. Cocok tuh Ya. Mbak, nggak bakal jatuh Mbak. Nanti koordinasi kalau memang diperbolehkan berarti hari Minggu udah standby aja kita Ya, bawa Abang, ya, Abang. Bawa bisa jatuh kan bawa Nanti itu ya. kuncinya Kalau yang bawa sama soalnya kalau balik kita ketua bawa. wartawan, Pak Sugito. Wah, Kita di belakang ya. udah lagi berlagi. Kebayang. Menang banyak. Banyak ya. Banyak. Ada fasilitas yang lebih Jadi garang kan dia- gitu ya. Daripada ya kan. Ada beli semen, rusak, udah bawa gitu gua. Itu aduh. Ambil besi di rongsok di sana. Kan sudah mintain pasir sama pemborongnya dia pakai itu. Banyak kan pakai itu kan. Bang Mali mau sekalian belajar katanya Mali. Katanya kalau ibu mau ini saya suruh pakai itu. Seru, seru. Iya, pasukan Posyandu naik gitu ya. Pakai seragam gitu ya Pak. Si Kema aja pakai itu. Iya. Bagusnya keren kayak gitu. Baik, berarti program untuk sosialisasi ini ada beberapa kegiatan.
Di antaranya tadi sosialisasi ke Majlis Taklim dengan sosialisasi melalui media cetak ya. Media cetak. Seini aja yang saya Kalau itu urusan beliau. Itu 2 hari itu. Aman deh, saya setting. Emang tinggal setting. Ya, siap. Jadi sponsorship ya. Cetak brosur ukuran kecil lah, Salima 5. Oh, udah langsung dah tuh ACC. Brosur jadi 2 rim. 1000 lembar. Dikurangi 30. coba. Berarti cepat kan? Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi minta. Masih ada lagi. Ada yang mau ikutin nggak keluar dari kaidah? Enggak diambil, Mas. Kita mau ngajak warga semangat, RT-nya mundur. Bagaimana judulnya sih? Jangan bikin RT sengendon, Teh. Gua mulai soalnya RT sana itu. RT Iqbal, semangat. Semangat. Baik enggak? Iya. Dia masih Tapi siapa? Pak Iqbal kan udah ada di grup KL kan? Iya. Iya, berarti Nggak pernah sudah datang tahu kemarin ada ya? 5. Hah? Nggak pernah datang. Ya, emang harus jadi Pak RT dulu baru datang itu lah. Kurang. Saya nggak ikut aja baik banget. Bukan Pak, karena orang situ yang Harap ikut, malu ya. yang ikut ngusuk, nggak ikutan gimana? Pura-pura mau baik gitu, udah banyak usul gitu ya Pak ya. Emang begitu Pak, kalau orang udah jadi begitu biasanya. Terima beres. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk kegiatan sanitasi lingkungan atau penghijauan mungkin kita ada program penanaman apa ya kira-kira yang bisa Sayur kali, sayur dulu. Sayur Ya, dulu kayaknya ya. yang lebih ini sayur. kalau yang cabai. lele kemarin kan masih ada program ya Mas ya, masih lanjutkan Mas? Nambah Pak. Nambah ya. Jadi itu bisa berlanjut, terus tanaman-tanaman paling itu ibu juga ada mulai tanaman sayuran saya lihat. Cabai. Kemarin terpantau dari atas gitu. Oh berarti diam-diam mantau. Kebetulan masang lampu saya. Jadi kelihatan. Oh ya sedikit saya curhat itu ya Oh, Pak. iya. Saya curhat, ada Pak Wahono curhatnya. Ya berarti untuk pengelolaan nanti ada penanaman. Itu rencana sayuran apa? Mau bikin KWT ya teh? Sekarang sih ada kacang panjang sama tomat, cabai, Wah, luar biasa. ada buahnya jambu. Mau dibentuk KWT juga boleh, nanti kita dengarkan aja saran-saran 20 nanti ya, dari 20 Pak orang Daniel apa? untuk Jadi, kegiatan atau program kita selanjutnya. Tapi untuk kesepakatan untuk kegiatan Iya. penghijauan dan konservasi lingkungan berarti kita fokuskan dulu ke tanaman sayuran kali ya. Sayuran dulu ya, yang Lahannya cepat sayur sementara ya. yang di Sayur kan lama. samping lapangan. Terus untuk resapan dan biopori kita lebih ke perawatan dulu. Nanti di setiap kegiatan Jumat bersih kita juga termasuk pemantauan lubang-lubang resapan dan biopori. Pastinya itu ya banyak istilahnya apakah itu sumbatan ya, bisa juga batu juga masuk ke situ. Masuk. Karena memang anak-anak suka iseng masuk ke batu. Pak, maaf, kalau untuk Jumat bersih itu khusus KRL apa semua warga Pak? Semua, Karena kan Mas. itu untuk Itu lingkungan ya. itu kalau semua orang yang sadar, Be. Mungkin gini kali ya, melalui Pak RT di Woro-Woro bahwa Jumat tuh ada gorol gitu. Nah, maunya Pak Jumat RT bersih dulu. Ini aja deh, Jumat bersih kita sepakati di Kalau Pak RT yang nyuruh warga lebih percaya Bu. Kalau sih itu yang woro-woro. Bukan Bu RT begitu, beda kan jawabannya. Oke ya, Jumat bersih kita sepakati di setiap bulan awal minggu Minggu pertama. Jumat minggu pertama. Misalnya besok nih Desember berarti tanggal 5 gitu. Jadi antara bank sampah sama itu kan ada jedanya lah gitu.
Kita Ya. kan juga punya acara ya. Apa ya? Nanti semua warga ini kita sampaikannya, bukan hanya tim KRL, Jadi tapi Jumat bersihnya untuk kita ngikut juga. ya termasuk Ya, nanti juga BRT ya. termasuk ya Kalau semua warga saya mau, cuma kalau untuk KRL doang saya jujur saya nggak mau, ibu-ibunya saya nggak mau. Masa yang lain dulu kita gorol depan rumah mereka. Saya nggak keberatan itu Pak. Tapi kalau untuk semua warga, ayo kita gotong royong Ya. untuk lingkungan ya nggak Pak? Gitu. Tuh Bojo memang sentimen Bu, dia jawab enggak tuh. Mau berbuat baik hitungan apa sih? Biarin aja sampai jalan kerja baik. Ngomong sendiri. Iya kan judulnya kerja bakti Pak RT. Orang kerja bakti, judul kerja bakti itu nggak usah banyak orang. Ngapain? 1, 2, 3 orang yang penting mau. Udah. Yang sadar tadi deh. Iya. Kayaknya banyak yang nggak sadarnya, susah. ini mau programnya Jumat bersih aja kan, nggak ada Jumat sehatnya ya. Kalau cuma siapa kalau Jumat sehatnya kayak senang. Selasa Tapi kamu udah udah. Selasa Pak. Nah, Nah, itu satu Selasa lagi tuh bilangin tuh Pak kayak. RT, para Pak RT lagi tuh. Warganya ibu-ibu di sini ada senam Pak RT hari Selasa, habis asar. Monggo silakan yang mau bergabung Iya. di lapangan. Nah ini mau dimasukin ke dalam pamflet juga gak? Boleh. Boleh ya masuk sekalian ya. Apa? Biar nambah anggota. Nanti apa programnya namanya Selasa Sehat. Selasa sehat. Terus Oh, Selasa. Iya, Selasa jadwalnya aku sidang. Banyak orang ini. Tuker persidangannya. Hajinya belum habis asal. Video setiap minggu sama dia. Ya dari 02 kemari udah sehat, nggak senam juga. ya ada door prizer ya Pak. Ada door prizer tiap senang dapat minyak katanya. Oh nanti Pak Edi yang donatur minyak. Kan jauh juga itu. Jangan naik motor tuh kan. Mau olahraga jalan dong. Baik, paling itu untuk agenda-agenda kita pada hari ini. Dan sebelum kita merujuk ke struktur dan sebagainya, kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Daniel. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, sebagai ketua KRL, beserta jajaran, para RT dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah bisa hadir ya di ini kunjungan pertama saya ya ke sini. Walaupun sebenarnya pendamping itu dibagi tugas ya, dibagi tugas. Saya wilayah Pabuaran Mekar, Cibinong, Ciliwung, Cimekar. Karena rumah saya di Pabuaran Mekar. Untuk Pondok Raja, Kelurahan Tengah, Pekansari, satu lagi apa lagi? Sempat pokoknya itu Pak Taufik sebenarnya. Cuman Pak Taufik ya biasalah, nggak bisa menghindar dari pengajian. Jadi dia ada pengajian di Depok gitu, jadi saya diminta untuk hadir di sini. Nggak apa-apa, silaturahmi. Intinya nanti Kak mana yang bisa gitu ya, itu kita ini aja gitu. Walaupun ada pembagian kerja tapi nggak dia fleksibel banyak sih. Dan yang alhamdulillahnya kan bisa silaturahmi. Dan pesan saya ini RW 1 ya. Iya. RW 1 itu kan waktu itu saya bilang sama lurah, Pondok Raja kita udah kehabisan stok KRL, saya bilang kayak gitu. Rata-rata udah jawara ya, RW 8, RW 11, kemudian RW 8 dan RW 11 ya. Iya dulu. Iya, Pak. Yang dua itu sudah jawara, ini Mantap. mana lagi Iya. gitu. Akhirnya kan muncul nih RW 1 sama RW 5. Mana RW 5 Jawi ya masih telah ini masih labil. Nah ini yang maju kemarin kan RW 1 ya. Tapi ya setelah saya hadir di sini ya saya merasa pantas nih, pertama dari sisi kehadiran ya, nih ya, kalau para RW sih udah sepuh ya,
Beliau pelaksanaan. udah sepuh tapi ya beliau semangat ya kemarin waktu di apa Mahayar juga. Nah wajar jadi apa ada perencanaan seperti ini kemudian dari 7 RT ya. Iya, iya. Ini hadir 4 RT luar biasa ini menurut saya sih wajar kalau kemarin ikut ya dan tadi usulis ya terus ibu-ibu segala macam ya semangatnya sih alhamdulillah seperti itu karena di tempat lain ya macam-macam varian masalahnya Pak, ada KRL sama RW atau ya kan ada di internal KRL ngeklop gitu loh, misalnya ketua KRL sama ketua KWT ngeklop, akhirnya RW banyak varian masalahnya. Tapi alhamdulillah nih kalau aura di sini saya lihat aura kekompakan ya, dan mudah-mudahan itu jadi modal ke depan untuk kita memajukan lingkungan, bukan memajukan KRL. Karena KRL itu bukan kepentingan siapa-siapa. KRL itu dibentuk, ini nanti saya di kelurahan saya nanti mau sosialisasi lagi soal pengelolaan sampah. Nah itu untuk lingkungan Pak, ya, untuk lingkungan kita sendiri. Nah karena kan mengelola lingkungan, tapi mengelola lingkungan itu komponennya banyak dan saling terkait Pak. Gitu, nggak bisa satu komponen itu berdiri sendiri kayak gitu. Kayak nanti Pak Edi mau hadir ke itu skema. Iya. Nah itu sebenarnya bukan kan kita ngelihat tanamannya, terus ikan, ayam, bukan itu. Tapi bukan, tema besarnya itu pengelolaan sampah organik, sampah pasar. Nah, ngelola sampah organik Pak nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada aktivitas nanam, aktivitas miara lele, miara ayam, bisa tuh. Nah gitu. Jadi kenapa KRL dibentuk? Karena saling terkait, harus ada unit yang gabung-gabungin semuanya. Nah itu fungsinya apa? Ya untuk lingkungan. Itu satu ya. Jadi bukan kekompakan ini harap dirawat, bukan untuk kepentingan KRL. KRL cuma alat, KRL ya, cuma alat gimana kita ngelolanya secara sistematis, saling terkait. Karena ini sebenarnya saya camat yang dulu ya, Pak Rusdiandi, saya kan kebetulan ketua Pogja Sehat Kelurahan Bogor Mekar. Saya bilang, Pak, ini kebanyakan organisasi yang sebenarnya tugasnya saling bersinggungan, cuma ini dibentuk ini, dibentuk ini, dibentuk ini, sendiri-sendiri gitu loh. Kata Pak Rusdiandi juga kebanyakan ngopi, nah, makanya saya kesini ngopi. Untuk RT, RW, KRL dan lain sebagainya, nah, itu wadah-wadah yang sebenarnya harus bersinergi Pak. Nah dengan adanya KRL itu bisa membantu para RT, membantu RW untuk gimana sih ngelola lingkungan secara ini. Nah sekarang saya makanya selaku penyuluh atau pendamping lingkungan hidup, saya kerjasama sama penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh. Saya ngeling Pak, saya ngeling. Karena DLH itu memang KRL di bawah DLH, tapi dia leading sektor aja. Tapi untuk teknis-teknis saya harus kerjasama sama ini teknis, sinergi Pak, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian saya kalau ada KRL baru, saya menginikan ada segitiga Pak. Jangan tadi kan terkait nih, harus ada bank sampah, harus ada KWT atau Poktan. Jadi segera aja nih tahun kedua bikin bank sampah udah ada, bikin KWT dan Poktan. Karena pengelolaan sampah Pak, kalau nggak ada komunitas Poktan KWT, mau dikemanain Pak? Coba. Sekarang nih Poktan itu kelompok tani.
kelompok dan KWT itu kelompok wanita tani. Kalau nggak ada aktivitas nanam Pak, sampah Bapak mau dikemanain? Pikiran para RT nih. Waktu itu saya buka KRL di Nanggewer. Itu di perkampungan Pak, pinggir kali. Di KRL Patani itu lurah langsung rapat di kelurahan, dipimpin lurah langsung. Karena apa? Ada banjir di Sampora, Cibinong, camat ngumpulin 7 lurah. Lurah Cibinong, lurah Pabuaran Mekar, lurah Nanggewer, lurah Nanggewer Mekar. Pokoknya ada 7 lurah ngumpul. Ujung-ujungnya yang disalahin Nanggewer. Ini sampah dari Nanggewer, bukannya kita. Sampah kiriman. Apologinya begitu lurah Cibinong. Ya protes dikit segala macam. Ya sampah kan gak ada KTP-nya ya. Akhirnya lurah Nanggewer, Bu Eva itu bikin KRL. Dipanggil tuh yang paling dekat kali. Gitu. RW 2. RT-nya saya jelasin begini. RT-nya nggak sabar. Pak, yang kita butuhkan itu semua yang Bapak omongin saya udah tahu. Gitu RT-nya. Oh. Saya yang butuh masalah kita itu sampah organik. Gimana caranya? Saya bilang Bapak berpikir itu bertahap. Bapak bisa nggak kelola sampah anorganik? Nanti saya ajarin kelola sampah organik. Saya bilang gitu. Sekarang nih para RT dan yang lainnya gimana? Coba kelola sampah organik. Sampah dapur. Yang pertama perlu dipilah dulu Pak. Supaya kita bisa memanfaatkan, kita pilah dulu. Terus apa? Sampah itu cenderung mau dimusnahkan, bakar, pendem. Kan kita berpikirnya nggak mau rumit-rumit gitu kan? Ya lebih nggak rumit lagi, campur dalam satu kresek, buangnya kemana? Oh, mas bodoh. Yang penting udah bukan urusan gua, mau di jalan, mau di apa gitu loh Pak. Ya kan? Nah jadi KRL itu Pak, unit yang membantu bapak-bapak untuk kita mengelola sampah. Tapi nanti juga ada unsur ketahanan pangan gitu loh. Ya Bu ya. Nanti ada unsur masuk sampah kaitan nggak sama banjir? Jadi ada komponen pengelolaan banjir gitu loh Pak. Yang mikirin siapa? KRL. Gitu. Kerjasama antara RT sama RT RW sama KRL. Dan KRL itu unit di RW yang membantu Pak RW dan Pak RT untuk memikirkan lingkungan secara lebih konsep dan sistematis, itu aja. Sekarang gimana mengelola banjir Pak RT? Gimana kalau banjir? Kan alternatifnya bikin drainase. Dia enggak Salah satu itu itu PRT. nggak ada pikiran bahwa kalau drainase itu kan dialirkan Pak. Air dari atas masuk ke semen, drainase atau hong gitu dialirkan Pak. Dia mau ngalir kemana, mau ada hambatan sampah atau enggak, yang penting udah drainase kita bikin itu bisa, ya kan? Kalau banjir kenapa? Oh karena drainase mampet, misalnya kayak gitu. Kita nggak ada pikiran di sana bahwa ada lubang geologi, bahwa air itu dikembalikan ke tanah, nah begitu, ya kan Pak? Atau bikin alat untuk pemanenan air hujan, baik yang sederhana gitu loh Pak, dari talang misalnya ada ininya, nggak usah yang ini deh, ini tentu aja itu nggak perlu, nggak bisa jadi air minum. Tapi kalau yang canggih itu ada filternya, kayak di 3 filter. Jadi dari ini masuk ke toren, di toren itu ngalir lagi keluar ada 3
3 penyaringan sehingga airnya bisa dipakai untuk konsumsi. Iya. Nah, yang mikir-mikir kayak gini gimana biopori? Ya Bu Sulis belajar. Atau siapa? KRL belajar gitu loh Pak. Nanti kasih masukan ke RT. RT begini RT. Coba lihat masalahnya. Misalnya saya ini ada banjir di RT 6 RW 1. Ini saya. Saya lihat ke lokasi banjirnya segini Pak. Banjirnya segini Pak Edi. Pas hujan dan situ memang wilayah langganan banjir. Pas saya ke situ nggak bisa pakai biopori Pak, karena posisinya rendah. Posisinya rendah, jadi memang tidak semua ini bisa tergantung wilayahnya. Nah, yang membantu Pak RT itu siapa? Ya Pak Edi nanti gitu dengan jajarannya. Coba lihat ini masalahnya, oh masalah di sini nih. Nah kalau kami dari lingkungan alternatifnya begini ya gitu. Ya kan? Jadi gitu ya Pak ya. Ini dijaga kekompakannya dan ini. Nah, selanjutnya saran saya bikin ini bank sampah udah ada, selanjutnya bikin KWT untuk tahun kedua. Cara bikin KWT adalah KWT kenapa dibentuk? Karena untuk ketahanan pangan, satu, kedua untuk pengelolaan sampah. Gitu. Terutama sampah organik. Nah, sampah organik. Nanti kita lihat di sana. Yang keduanya KWT itu bisa juga ini ikan segala macam gitu. Nah, tani kan bukan hanya tanaman, tapi tani ayam, tani apa gitu Pak. Kayak gitu. Cara bikinnya saya lupa nih Pondok Rajak ini kan ada penyuluh pertanian 2 nih Pak di kecamatan. Kalau di pertanian ada namanya PPL, penyuluh pertanian lapangan, dia PNS. Kayaknya Pondok Rajak itu namanya Bu Selvi deh. Kemarin saya di tempat Bu Dewi, dia yang hadir. Kayak gitu. Bu Selvi namanya, nanti saya kasih nama Bu Selvi. Nah, nanti tinggal cari 20 calon pengurus. Kalau KWT semuanya perempuan. Kalau Poktan bisa campur. Kelompok tani semua campur. Yang di Poktan ya. Nah, jadi 20 orang. Udah gitu, Bu, saya mau bikin KWT. Nanti dia tinjau lokasinya ada nggak? Minimal ya 100-an meter gitu. 100-an meter. Ini masalah lahan. Kadang kalau kita nggak punya kemauan, nggak ada lahannya. Padahal sebenarnya banyak lahan-lahan mati Pak, Bu. Ya, kita manfaatin lahan mati, lahan tidur. Asal izin sama yang punya, manfaatin ya. Itu insya Allah ada. Ada nggak di RW 1? Ada lahan yang nggak digarap. Asal kita izin. Gitu. Di beberapa tempat kayak di Pakansari yang saya share itu kalau yang di RW 3 lahan tidak bertuan tuh. Maksudnya di sertifikat itu bukan, artinya pengurusnya, pemiliknya ada tapi tidak ada gitu. Jauh gitu ya Pak. Nah kalau yang di RW 11 itu pakai lahan orang, kerjasama sama KWT-nya. Terus kalau Poktannya yang nanam padi itu RW 11 ada 1 hektar Pak, itu lahan PT Hakuna. Di RW 6 Pakansari 21 hektar lahan PT disuruh pakai, ya cuma bisa setengah hektar. 500-600 meter digarap, dia bikin kolom semua. Nah, kalau di sini ada lahan-lahan kayak gitu, coba. Nah nanti Bu Selvi ini datang ninjau lahan, dia observasi dulu, ada nggak? Pertama lahan, kedua pengurus, calon pengurus, kayak gitu 20 orang ya Bu. Nanti kalau memang menurut dia oke, musyawarah anggota. Nanti nyerahin fotokopi KTP, kemudian udah yang ngurusin SK-nya ke kelurahan. Kalau zaman dulu itu penyuluh, karena dia udah ada format SK. Kalau KRL kan formatnya macam-macam.
pengurusnya macam-macam. Kalau dia udah ada ininya, nanti saya share ke Pak Edi deh strukturnya kayak gitu dengan job listnya kayak gitu. Ya sudah, jadi KWT. Nah ini bisa jadi sebenarnya nih Pak RT, KWT bank sampah ini sumber ekonomi sebenarnya, ya kan, sumber ekonomi kalau dikelola dengan baik. Di Ciriung ada satu RT, dia nggak pakai KWT apa, RT aja, dia jual panen keluarga. Nah, sekarang posisi kasnya 1,7 karena udah dipakai macam-macam. Di Kelurahan Tengah di CGA mengaku, saya belum melihat pembukuannya, mengaku 10 juta uang kasnya nanam sama ikan gitu. Artinya ini ada potensi ekonomi. Nah kan kalau Pak RT mau ikut terlibat, ayo, karena kan nanti tuh KWT itu tanam ya, terutama sayur-sayur, kemudian ternak budidaya ikan air tawar ya. Nah kemudian sama ternak ayam atau bebek gitu. Tinggal cari lahannya dan lain sebagainya. Nah sampah organik nanti dipakai ke situ. Nanti Bapak lihat di sana gimana konsepnya Kang Denny. Di situ ada kolom ikan, biopolk itu berapa biji, gede-gede, kurang gede itu kayak gitu. Lelenya ribuan di Cikema itu. Kemudian ada ternak ayamnya, ada pengolahan sampah magotnya karena kan keluhan ayam sama ikan ini makannya nggak balik modal. Nah dengan adanya pengolahan sampah organik jadi magot itu 70% dikasih magot, 30% pelet. Jadi bisa gitu Pak. Pola pikirnya nanti kita begitu gitu loh, maksud saya. Jadi kalau ditanya gimana cara ngelola sampah organik, ya nanti kayak gitu, bikin kompos, magot, bikin POC, segala macam kayak gitu. Magot itu kotorannya Pak, namanya kasgot. Jadi kayak butiran coklat gitu, itu bisa buat pupuk. Jadi kalau nggak ada KWT, ngelola sampah organik susah. Misalnya mau jadiin komposnya buat apa kalau udah jadi? Kan misalnya pakai komposter komunal atau pakai biopori itu kan dia pasti penuh Pak. Nah kalau udah penuh kan berarti komposnya diambil buat apa? Kalau nggak ada aktivitas nanam gitu. Nah untuk perumahan kemarin Bu Dewi itu di Kemhan itu saya bilang kalau perumahan kan dia pakainya pasum, ya kan? Kalau di pemukiman cari lahan mati, kita izin. Itu main hidroponik gitu, mainnya hidroponik. Jadi misalnya di tempat Bu Sulis itu mungkin lahannya kurang misalnya gitu ya, main tembok Bu. Jadi diinstal. Mau belajar banyak yang sudah menjalankan, tinggal nanti koordinasi sama kami. Kamu mau belajar hidroponik ke siapa ya? Nanti Sulit bisa ke sana untuk ini. Kalau hidroponik itu nggak pakai tanah gitu. Dan ya itu yang di Ciriung itu dengan hidroponik uang kas RT bisa 40 juta dan karena dia perumahan belum alih aset, ya udah dia pakai dana itu aja, dana dari hidroponik itu ya. Pasti dibahas juga berarti ya. Ini apa? Ini datangin duit KRL ini kan image-nya orang RW itu males bikin karena image-nya perlombaan Pak, bukan penataan lingkungan. Malah dia keluar duit katanya karena disuruh lurah ikut. Ya kan? Padahal kemarin berapa coba pengeluaran? Kan 3 juta, 30-an juta kan? Ya paling kan buat snack. Snack pun dari. Nah, itu karena salah konsep Pak. KRL itu salah konsep. Adanya kayak 17 Agustus tahun sekali. Terus
gor-goran, gua mau menang. Padahal pas dapet mah duitnya cuma berapa? Ya. Sesuai. Nggak sesuai. Oh pada ngambek dah tuh, pada ngambek. Ya, saya bilang salah sendiri bapak. Kalau Saya dari mana itu? iya, kalau saya nih, bapak keluar berapa di toboran? Kita keluar 30 juta. Di otak saya nggak masuk pak. Kalau mau bapak nggak bisa, kami kan mau menang. Oke, kalau mau menang bapak keluar 30 juta, jangan ngambek dong. Balik modal 3 juta, orang gue pengen ke Sohor, apa-apa gue banyak duit 30 juta. Gak usah pulang. Nggak usah habis gitu ya udah. Boleh dapat piala kan gitu, ya kan? Nggak usah ngambek. Akhirnya cuma segitu, ya kan? Udah minimalis aja sebelum pengeluaran. Mau lolos mau nggak lolos itu sih urusan ini, yang penting di lingkungan tetap bergerak. Ada Pak Edi semangatnya sejak 3 tahun lalu saya selalu begitu meluruskan. Jadi itu KWT ya untuk pengelolaan sampah organik. Nanti kita lihat di sana tuh seperti apa. Nanti insya Allah di Arum Asri maupun di mana nanti kita Cibino lagi menginginkan KRL pertemuan sebulan sekali. Ya, kita belak. Yang itu Pak, yang arisan itu. Bukan Harum Asri. Ini apa? Oh, Khusus kita inilah kumpul-kumpul KRL-nya, bank sampahnya, KWT-nya. Nah, yang terakhir soal bank sampah. Kan sisinya 2. Ada bank sampah tabungan, ada sedekah sampah. Sebenarnya ini potensi juga Pak. Potensi juga baik untuk RT maupun untuk pegiat bank sampah juga. Kalau saya banyakin Dropbox deh. Dropbox itu tempat sampah dari kawat Bu. Orang lewat Bu taruh plastik di situ. Gelas segala macam. Pokoknya kering-kering di situ. Itu Bu, nanti kita panen. Misalnya kalau masyarakat rajin nyaman kita panen tuh. Ininya kan ada kuncinya Pak. Ya, ada kuncinya. Ada kuncinya Pak. Kadang-kadang ada yang buat kompos gitu, ada yang masukin kompos sama sampah. Iya, nah, itu diedukasi Pak warga. Ini jangan dimasukin ini. Atau nanti dijadiin khusus sampahnya apa aja misalnya gitu. Sekalian kita edukasi warga untuk milas. Jadi tolong jangan buang sampah ke ini, buang sampah dipisahin tuh. Nanti yang sampah basahnya kasih si A. Di ini Pak koordinatornya misalnya. Nanti yang sampah keringnya tuh buang di situ tuh di Dropbox. Itu duit gratis Bu, nggak ada nasabahnya. Gitu. Saya aja di gang ini saya mau nanti kira-kira 100 meter itu ada 3. Kisaran harganya bisa tergantung bahan, bisa 350 sampai 500. Tapi keluar modal dulu nggak apa-apa dong Pak. Saya aja pakai dana kas masjid karena saya ketua DKM. Itu kas RT kan ya Pak ya? Karena saya ketua DKM. Karena nanti uang balik Pak. Karena uang balik itu kita bikin begitu untuk yang itu, ya nanti kan bisa kita jual dikit-dikit balik lagi. Jadi saya nggak pakai dana jamaah, saya minjem. Di sini ada kas RT Pak. Nah, jadi bisa pakai kas ini dan sebenarnya kalau di Minjem ya. gradasi ya gerakan sedekah sampah Indonesia itu biasanya pakai masjid. Nah, Boleh. ini kan ini mau pengajian ya. Mau lewat pengajian sosialisasinya itu harap diketahui fatwa MUI tentang lingkungan itu ada 5 atau 6 Pak. Nanti bisa di ini tentang pengelolaan sampah. Itu ayatnya, hadisnya, pokoknya fatwanya membuang sampah itu haram. Ini tinggal perlu disosialisasikan karena kiai-kiai kita, sosok kita tuh jarang nyentuh yang kayak gitu Pak. Padahal kan sebenarnya masalah pemeliharaan air itu sebenarnya masalah agama Pak, bukan hanya masalah lingkungan. Karena
kan ada jenis-jenis air yang boleh buat wudhu Pak, ya kan? Iya. Yang ya istimewa yang udah kepakai Pak. Kalau misalnya ini kan airnya itu harus tidak berwarna, tidak berbau. Lah kalau sampah dekat masjid